Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mita Asyita Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar mata kuliah penginderaan jauh. Minggu ini kita akan membahas terkait platform dari penginderaan jauh. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari terkait sensor. Sensor sendiri merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik itu pesawat maupun satelit. Sensor sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sensor fotografik yang merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto, dan sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sedangkan sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Selanjutnya, untuk sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan platform atau wahana. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data dari penginderaan jauh. Nah, berdasarkan ketinggian peredarannya dan tempat pemantauan di angkasa, maka wahana ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada pesawat terbang rendah sampai menengah dengan ketinggian peredarannya antara 1 sampai 9 km di atas permukaan bumi, contohnya drone. Selanjutnya ada pesawat terbang tinggi dengan ketinggian peredarannya lebih dari 18 km di atas permukaan bumi. Atau di situ bisa dilihat airborne gitu ya. Selanjutnya, tipe yang spaceborne atau satelit dengan ketinggian peredaran antara 400 sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Oke, selanjutnya untuk wahana pertama yaitu aircraft. Seperti kita tahu bahwa aircraft merupakan salah satu platform atau wahana klasik zaman dulu yang digunakan untuk mengambil data penginderaan jauh seperti itu. Nah, untuk menutupi sebagian permukaan bumi secara sistematis dengan metode foto udara, diperlukan perencanaan penerbangan. Nah, perencanaan penerbangan udara ini diatur dalam strip paralel yang memungkinkan untuk overlapping yang cukup pada daerah yang akan dicitrakan. Jadi ada sekitar 20-30% untuk sepanjang sumbu terbang, dan ada overlap sekitar 60% yang umumnya dipilih. Nah, sehingga sepasang foto yang nantinya overlap memungkinkan kita untuk menemukan lokasi titik foto dimanapun itu dalam setidaknya 2 foto tersebut. Nah, karena 2 foto tersebut diperlukan dalam stasiun pencitraan yang berbeda untuk menentukan titik objek dalam 3 dimensi. Skema untuk overlap tidak hanya memenuhi kondisi ini, tetapi juga untuk memungkinkan kita untuk melakukan konstruksi interkoneksi geometris yang kuat antar gambar yang berdekatan. Untuk penggunaan sudut lebar atau wide angles yang paling sering digunakan juga, mereka menawarkan untuk akurasi yang sama untuk menentukan posisi dan juga ketinggian. Namun, mereka memiliki perpindahan yang lebih besar atau displacement untuk benda-benda yang ditinggikan seperti bangunan dan juga pohon. Nah, dengan demikian, area yang lebih besar dapat menjadi tersembunyi melalui objek-objek ini. Gitu. Dan untuk alasan ini biasanya untuk survei perkotaan maupun hutan pada umumnya lebih menyukai tipe fotografi dengan sudut yang normal, ya, bukan yang oblik gitu. Jadi ketinggian pesawat juga tergantung pada sifat dari pesawat tersebut. Jadi misal untuk pesawat militer dia mencapai ketinggian sekitar 12 sampai 25 km. Dan 8 sampai 12 km untuk pesawat jet. Dan biasanya di bawah 8 km untuk pesawat turbo propeller dan juga pesawat yang digerakkan dengan baling-baling yang biasa. Dan untuk ketinggian tertentu kita membutuhkan surat izin terbang. Selanjutnya untuk satelit. Jadi dalam konteks spaceflight,
Satelit adalah objek yang sengaja ditempatkan di orbit. Jadi objek-objek ini disebut dengan satelit buatan untuk membedakannya dari satelit alami seperti bulan pada bumi gitu ya. Terus pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet telah meluncurkan satelit buatan pertama di dunia, yaitu Sputnik 1. Nah, sejak itu ada sekitar 8.900 satelit dari lebih dari 40 negara yang telah diluncurkan. Jadi menurut perkiraan pada tahun 2018 lalu, ada sekitar 5.000 yang tetap di orbit. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.900 itu sudah beroperasi, sedangkan sisanya telah melampaui dari masa pakainya dan menjadi sampah dari antariksa. Nah, sekitar 63% satelit yang beroperasi di orbit bumi itu cukup rendah gitu. 6% berada di orbit bumi, yaitu pada sekitar 20.000 km, sedangkan 29% berada di orbit geostasioner pada sekitar 36.000 km, dan sisanya 2.000% berada di berbagai orbit elips. Nah, dalam hal negara dengan satelit terbanyak, Amerika Serikat memiliki paling banyak dengan sekitar 1.897 satelit. Selanjutnya ada Cina di urutan kedua sekitar 412, dan juga selanjutnya ada Rusia dengan jumlah 176. Nah, untuk beberapa stasiun ruang angkasa yang besar termasuk stasiun luar angkasa internasional telah diluncurkan dalam berbagai bentuk satelit yang dirakit. Satelit sendiri dibuat untuk berbagai macam tujuan. Nah, di antara beberapa aplikasinya, mereka dapat digunakan juga untuk membuat peta bintang, untuk bidang astronomi, dan juga untuk peta permukaan dari planet-planet, juga termasuk permukaan bumi. Dan juga untuk mengambil gambar planet tempat mereka diluncurkan gitu. Jenis umum termasuk satelit observasi bumi, militer, sipil, untuk satelit telekomunikasi, satelit navigasi, cuaca, dan sebagian besar formasi satelit atau konstelasi satelit. Nah, untuk orbit satelitnya sangat bervariasi, juga tergantung pada tujuan satelit itu sendiri dan diklasifikasikan dalam berbagai macam. Nah, ini contohnya untuk beberapa orbit satelit diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan sentrik atau pusatnya. Di situ ada galaktosentrik, di mana orbitnya ada di sekitar pusat galaksi. Jadi matahari mengikuti orbit dari jenis ini di sekitar pusat galaksi Bima Sakti. Sedangkan untuk heliosentrik, yaitu orbitnya mengelilingi matahari atau pada tata surya kita, semua planet, komet, dan asteroid berada di orbit yang seperti itu. Nah, begitu juga dengan banyak satelit buatan dan juga serpihan-serpihan ruang angkasa. Selanjutnya ada geosentrik, di mana orbitnya di sekitar planet bumi itu sendiri, seperti contohnya satelit alami bulan gitu, dan ada beberapa satelit buatan yang lain. Nah, selanjutnya ada areosentrik, yaitu orbitnya di sekitar planet Mars gitu, seperti contohnya bulan, dan juga ada beberapa satelit buatan yang lain. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi berdasarkan altitude, di situ ada LEO, ada MEO, dan juga GEO. Untuk LEO yaitu pada ketinggian 180 sampai 2000 km. Untuk MEO yaitu 2000 km sampai 35.786 km, dan diketahui sebagai orbit intermediate circular orbit. Selanjutnya untuk GEO yaitu geocentric circular orbit, di situ dengan ketinggian pada 35.786 km sesuai dengan periode rotasi bumi. Dan juga ada HEO, di mana di atas ketinggian lebih dari 35.786 km. Selanjutnya ada klasifikasi yang sering juga kita ketahui. Di situ ada Sun Synchronous Orbit dan juga Moon Orbit ya.
Untuk Sun sinkronus seperti namanya, berarti dia sesuai dengan orbit sinkron matahari. Jadi orbit yang menggabungkan ketinggian dan kemiringan sedemikian rupa sehingga satelit mewakili titik tertentu di permukaan planet pada waktu matahari lokal yang sama. Nah, orbit seperti itu dapat menempatkan satelit di bawah sinar matahari yang konstan dan berguna untuk pencitraan. Contohnya, terus untuk mata-mata dan juga untuk satelit cuaca. Selanjutnya untuk orbit bulan, yaitu karakteristik dari bulan di bumi, ketinggiannya rata-rata yaitu sekitar 384.403 km. Sesuai dengan orbit yang berbentuk elips. Nah, bisa dilihat bagaimana gambar berikut menggambarkan pilihan untuk sistem penginderaan jauh dengan resolusi yang dapat dicapai dan dengan pengulangan untuk mendapatkan data. Untuk satelit meteorologi geostasioner seperti Meteosat dan juga untuk GOES memungkinkan untuk pencitraan seluruh belahan bumi seperti yang terlihat dari ketinggian sekitar 35.790 km. Nah, oleh radiometer pemindai elektromekanis yang terus berputar dengan piksel 5 km dalam 3 pita, salah satunya thermal. Nah, ini dapat dicapai setiap 30 menit untuk gambar Meteosat yang ditempatkan di internet sehingga setidaknya sekitar 3 kali sehari. Untuk satelit geostasioner memungkinkan untuk studi pola cuaca sepanjang hari untuk kita melihat awan bergerak, tetapi resolusinya terlalu kasar untuk studi vegetasi dan untuk melihat daerah kutub. Dengan demikian, satelit NOAA dengan orbit kutub dan ketinggian sekitar 850 memungkinkan untuk pencitraan bumi setiap 12 jam pada 1 km piksel pada petak 2.700 km dalam 5 saluran. Untuk satelit penginderaan jauh yang sinkronus matahari seperti Landsat dan juga SPOT serta IRS memiliki tingkat pengulangan kurang dari sebulan. Tetapi karena kemungkinan tutupan awan tinggi, gambar hanya dapat diperoleh beberapa kali per tahunnya. Pada resolusi sedang antara 5 dan 15 meter dalam pankromatik dan antara 20 dan 30 meter dalam mode multispektral. Dan untuk petaknya sekitar 185 hingga 60 km. Nah, sehingga apakah metode ini dapat digunakan pada area yang luas tergantung pada pertanyaan terkait dengan biaya dan waktu. Jadi sangat tepat untuk menerapkan sensor resolusi rendah, pengulangan tinggi untuk survei global. Namun untuk resolusi menengah dan survei pengulangan yang menengah dan sensor resolusi tinggi dan pengulangan rendah untuk survei lokal, misalnya untuk perkotaan. Berikut adalah contoh beberapa citra satelit. Selanjutnya untuk Unmanned Aerial Vehicles atau UAV. Seperti yang kita tahu bahwa UAV adalah
sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri atau mode autopilot. Menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali atau mampu membawa muatan baik senjata maupun untuk muatan yang lain. Jadi penggunaan terbesar dari pesawat nirawak ini memang pada awalnya pada bidang militer, tetapi juga saat ini banyak digunakan pada bidang geografi, fotografi, videografi yang dilakukan secara bebas dan juga terbuka. Untuk bidang geografi, pesawat nirawak ini digunakan sebagai salah satu wahana dari penginderaan jauh yang sangat penting dalam pembuatan peta, seperti untuk peta penggunaan lahan, peta daerah rawan bencana, dan juga peta daerah aliran sungai. UAV ini seperti yang kita tahu membawa semacam kamera digital yang ringan. Dengan ini citra fotogrametri atau foto udara dapat direkam dan dikembalikan setelah pemulihan atau transmisi data dengan metode yang digunakan dengan kamera pemetaan udara digital. Nah, baru-baru ini juga UAV telah tersedia untuk operator sipil dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, namun ada undang-undang untuk penggunaan UAV ini untuk di berbagai negara seperti itu. Namun demikian perlu kita akui memang bahwa untuk penggunaan UAV ini dia termasuk yang biayanya cukup murah dan gampang untuk pemakaiannya. Yang perlu kita lakukan di awal yaitu untuk menentukan sudut garis pandang sensor relatif terhadap badan si aerial vehicles ini. Jadi untuk geometri ini ditunjukkan pada gambar berikut. Ini biasanya akan dicapai dengan pembacaan sudut gimbal dari paket sensor. Nah, untuk sudut-sudut ini kemudian harus digabungkan dengan informasi terkait dengan attitude atau sikap dari aerial vehicles untuk menentukan sudut dan sistem koordinat bumi. Untuk attitude AV dalam sistem koordinat bumi biasanya akan tetap diupdate oleh data dari sistem GPS yang telah terpasang. Tetapi tingkat updating dari informasi orientasi dari GPS mungkin bisa juga terlalu lambat untuk memberikan akurasi selama manuvernya yang terjadi itu lepas atau di udara yang dinamis. Anginnya kencang misal seperti itu. Nah, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan platform inersia onboard yang diperlukan oleh autopilot dan harus memiliki bandwidth yang cukup untuk mendukung loop control dengan kira-kira bandwidth gerakan badan dari pesawat. Itulah mengapa biasanya kita ketika melakukan perencanaan terbang itu pasti kita akan lebihkan dari luas daerah yang akan kita ukur seperti itu. Nah, GPS ini kemudian menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjaga dari perhitungan nantinya tidak sampai atau di luar jangkauan bandwidth tersebut. Nah, untuk keakuratan yang diperlukan untuk lokasi target mungkin jauh lebih besar daripada yang diperlukan untuk operasi autopilot itu berhasil. Dengan demikian, spesifikasi platform inersia untuk AV dapat didorong oleh persyaratan lokasi target, bukan persyaratan dari autopilot tersebut. Nah, ini ada beberapa jadi elemen terakhir dari perhitungan lokasi target adalah jarak dari aerial vehicle ke target. Jika pencari jangkauan laser disediakan atau sensor radar digunakan, jangkauan ini ditentukan secara langsung. Tapi sekali lagi, mungkin perlu diberikan jeda waktu juga, dicocokkan dengan data yang ada gitu. Data yang dikumpulkan dari remote atau controller dan juga posisi drone di udara. Nah, apabila sensornya pasif, maka jangkauan tersebut dapat ditentukan dari beberapa pendekatan sebagai berikut. Berikut juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerbangkan drone. Jadi seperti yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, drone dengan kamera dilarang beroperasi 500 meter dari kawasan udara terlarang. Nah, kawasan terlarang ini adalah di atas Istana Presiden, instalasi nuklir, dan juga untuk objek vital nasional.
Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, objek vital nasional ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Menteri Pertahanan dan juga pertimbangan dari Menteri Perhubungan. Selanjutnya, untuk kawasan terbatas atau restricted area, drone juga dilarang diterbangkan sekitar 500 meter dari kawasan udara tersebut gitu. Yang pertama ada markas besar Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan militer, kawasan latihan penembakan militer, kawasan peluncuran roket dan satelit, ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia, pelanggaran atas ketentuan ini bisa dikenakan denda administratif hingga 5 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk kawasan bandar udara, drone dilarang diterbangkan di kawasan wilayah daratan, perairan, atau ruang udara di sekitar bandar udara untuk menjamin keselamatan penerbangan. Drone dilarang diterbangkan pada wilayah kontrol airspace. Ini adalah wilayah di mana ATC atau Air Traffic Control atau layanan panduan lalu lintas penerbangan, layanan informasi penerbangan atau Flight Information Services, dan pelayanan kesiapsiagaan atau alerting service. Selanjutnya, penggunaan drone juga harus melampirkan sertifikasi dan surat izin jika digunakan di luar Terima kasih, tetap semangat.